Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Doa saya kita semua tetap dalam keadaan baik. Kasih karunia Tuhan melimpah dan menyertai kehidupan kita. Dengan apakah seorang muda mempertahankan hidupnya, kelakuannya bersih, selain dengan firman Tuhan. Karena itu kita terus menerus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang mampu menjagai hati dan pikiran kita untuk tetap bersih. Karena Alkitab berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa firman. Dan firman itu adalah terang hidup manusia. Jadi betapa pentingnya firman Tuhan selalu ada dalam keberadaan hidup kita. Karena itu kita akan kembali belajar kepada firman Tuhan, khususnya tentang salah satu sahid Tuhan yang bernama Rasul Paulus yang banyak keliling dari kota ke kota, membangun gereja-gereja baru, menjangkau jiwa-jiwa. Dan kita sudah belajar kemarin melihat bagaimana ketika Paulus ada di kota Filipi, penginjilan yang disertai dengan mujizat kuasa Tuhan telah menarik banyak orang. Bahkan ketika ada seseorang yang biasa mendapatkan uang dari ilmu gelap, dari tenung, dari santet, ketika dia merasa dirugikan, kehilangan penghasilan, dia menghasut banyak orang. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kita perlu berjaga-jaga, tetapi kita tidak perlu takut. Ketika Rasul Paulus akhirnya dipenjara, didera, disiksa, tetap ada penjagaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Sehingga ketika dia memuji Tuhan di tengah situasi babak belur, luka, karena dia baru saja didera berkali-kali, diikat dengan rantai yang kuat, tetapi gempa bumi terjadi ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan. Karena itu saya ingin ajak kita melihat suratan Rasul Paulus kepada gereja yang ada di Filipi. Pasal 1 ayat 12 sampai 23. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang telah terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi dalam suratnya ini dia menerangkan lagi bahwa dia masuk penjara bukan karena kebodohan, kesalahan, tetapi dia masuk penjara karena Injil, karena Kristus pemberitaannya. Dan ini menjadi satu kebanggaan, kebahagiaan bagi Rasul Paulus karena dia bisa menderita, menggenapi firman Tuhan. Dia bisa mencicipi, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Dan dia mengatakan bahwa dia masuk penjara karena Injil, dan ini menyebabkan kemajuan. Saudara lihat, kemajuan untuk Injil diberitakan. Dan ini harapan kita di hari-hari ini, kita bisa melihat Injil mengalami kemajuan. Kita berdoa dan rindu melihat bagaimana kota-kota di mana kita ada bisa terjangkau, dijangkau oleh Injil Tuhan lewat saudara. Dan karena itu tidak usah takut dan khawatir kalau karena pemberitaan Injil kita harus menderita, bahkan Paulus masuk penjara. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Jadi ada motivasi yang muncul lewat kejadian Paulus masuk penjara. Orang semakin berani, orang semakin memiliki kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Jadi kita lihat bahwa Paulus tetap hatinya, pandangannya bersih. Walaupun ada orang-orang memberitakan firman Tuhan dengan tujuan, maksud yang lain, dengan maksud menghalangi Paulus, memberatkan Paulus. Tapi Paulus berkata bahwa apapun alasannya, yang penting Injil diberitakan. Jadi ini yang kita harapkan, ya, hari-hari ini kita bisa memberitakan Injil, ya. Kita tidak perlu saling menghakimi, saling menyalahkan, saling menjatuhkan. Yang penting Injil diberitakan dengan maksud baik atau motivasi yang tidak baik. Yang penting Injil diberitakan. Nah, tentang hal itu aku bersukacita, dan aku tetap bersukacita karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan
menyatakan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi bagi Rasul Paulus nggak penting mau kayak gimana pun, yang penting kerinduan dia adalah dia bisa memuliakan Tuhan, dia bisa melayani Tuhan apapun yang terjadi. Sehingga baik hidupku maupun matiku, intinya biarlah Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, rencana Tuhan digenapi. Jadi saudara, hari-hari ini jangan biarkan kita berhenti menginjil, berhenti melayani Tuhan karena alasan-alasan tertentu, karena hal-hal yang terjadi di luar kita, karena perilaku-perilaku orang yang gak cocok. Kita gak usah pedulikan seperti Rasul Paulus. Yang penting Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Jadi kita lihat Bapak Ibu, ketika dia masuk ke Filipi, dia mengajarkan prinsip-prinsip ini. Dan saya berdoa supaya prinsip-prinsip yang kita dengar, kita dapatkan dari suratan Rasul Paulus di gereja di Filipi ini bisa meneguhkan kita, bisa menguatkan kita, bisa memotivasi kita untuk tetap semangat. Biarlah kota Siantar, kalau karena saya ada di kota Siantar atau saudara ada di kota-kota yang lain, mari kita bersatu hati untuk kemajuan Injil. Saudara nggak usah pusing, nggak usah lemah gara-gara melihat kesalahan orang. Paulus tidak peduli ya, walaupun ada orang-orang yang dia lihat motivasinya lain, motivasinya berbeda dalam pemberitaan Injil. Nggak penting, yang penting Injil diberitakan baik dengan maksud yang baik ataupun yang tidak baik. Nanti semua akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, karena kita ditentukan satu kali mati dan akan bertanggung jawab dengan hidup kita masing-masing. Tapi selagi kita masih dipercayakan Tuhan kehidupan ini, marilah kita menyampaikan firman Tuhan. Kita pakai sosial media untuk mengisi, meneguhkan, menghibur orang, memberitakan kasih Tuhan. Injil adalah Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya, tetapi mereka mulai belajar hidup untuk Allah. Dan itulah inti daripada kehidupan kita. Kita ada, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah diciptakan Allah sebelumnya. Allah mau kita hidup di dalamnya. Jadi biarlah hidup kita selama di dunia, kita hidup dalam rencana dan kehendak Allah. Selagi hari siang, mari kita pergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Hidup atau mati, mengalami penderitaan atau apapun gak penting. Yang penting Injil diberitakan, Tuhan dimuliakan lewat hidup kita, mulut kita, pikiran kita, pandangan kita, kinerja kita, semua hanya untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.